Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh warga kota Cirebon. Dan tentunya apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP kelas 7 yang ada dimanapun kalian berada. Ada rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTV Langka Padane kembali tayang dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini dengan temanya yakni adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, izinkanlah saya yang berdiri di depan layar kaca Anda untuk memperkenalkan diri saya, yakni nama Bapak adalah Bapak Muhammad Fatoni, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Bapak bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Anak-anakku yang Bapak cintai, perlu Bapak ingatkan, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, Bapak titip pesan. Apa itu pesannya? Tetap lakukanlah protokol kesehatan agar kita, tubuh kita, dan keluarga kita, dan yang siapapun yang kita cintai, tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 3 cara, yakni adalah tetap menggunakan masker ketika kalian berada di luar rumah. Yang kedua, jangan lupa kalian senantiasa mencuci tangan ketika kalian ingin keluar rumah dan kalian ingin kembali ke rumah, atau ketika kalian sedang melakukan aktivitas ataupun setelah kalian melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, ingat pesan ibu, yaitu adalah jauhi kerumunan atau jaga jarak ketika berada di dalam sebuah kerumunan. Serta pesan dari Bapak selaku guru pendidikan agama Islam, yakni adalah kita tetap berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, dan tentunya wabah virus corona ini atau COVID-19 dapat Allah angkat dan kita dapat beraktivitas kembali seperti dahulu kala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan pintu-pintu kepemahaman kita dibukakan oleh Allah, sehingga ilmu-ilmu yang akan masuk ke dalam kita mudah dan tentunya akan bermanfaat buat kita semua. Oke anak-anakku, bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum kalian menyimak baik-baik apa yang Bapak sampaikan pada sore hari ini, jangan lupa kalian catat di dalam buku kalian, karena Bapak dengar katanya bulan depan sudah penilaian akhir semester. Jadi setidaknya apabila kalian mencatat dengan rapi di buku kalian, kalian bisa mempelajari ulang apabila ada materi-materi yang tertinggal atau ada materi-materi yang tidak kalian pahami. Sehingga pada saat penilaian akhir semester nanti di bulan Januari, insya Allah kalian dapat memberikan nilai yang terbaik, kalian dapat memberikan prestasi yang terbaik kepada orang tua kalian. Oke anak-anakku, ini dia tujuan pembelajaran pada sore hari ini dengan materi perjuangan dakwah Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah Bapak mengharapkan kalian mampu menjelaskan sejarah singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Ini adalah poin utama. Bapak miris jujur ya, dalam hati Bapak suka berkata, anak-anak sekarang itu ketika ditanya siapakah idola kalian, kalian akan menjawab dengan tegasnya penyanyi K-pop yang ada di negeri-negeri sana itu ya, atau artis-artis Bollywood yang sering tayang di televisi gitu. Tapi ketika ditanya
idola Islamnya? Kalian nggak bisa jawab. Apalagi kalian harus menjelaskan tentang lengkap gitu. Siapa Rasulullah, Rasulullah dari mana, tanggal lahirnya. Tapi Bapak percaya, siswa-siswi SMP kelas 7 mampu menyebutkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yakni adalah Bapak mengharapkan siswa dapat menyebutkan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dengan tepat dan benar, atau yang sering kita kenal itu adalah as-sabiqunal awalun. Yang ketiga yakni adalah siswa dapat memahami strategi perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa dapat memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta tujuan pembelajaran yang kelima yakni adalah siswa dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW baik di periode Mekah dan periode Madinah. Serta tujuan yang paling penting yang Bapak harapkan pada sore hari ini setelah kalian menyimak materi yang Bapak sampaikan, yaitu adalah kalian mampu menerapkan sifat, sikap, dan akhlak Rasulullah terhadap kehidupan kalian sehari-hari. Tentunya hablum minallah dan hablum minannasnya. Amin ya robbal alamin. Untuk peta konsep pada sore hari ini atau titik poin pembelajaran kita pada sore hari ini yakni adalah berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Ada 3. Yang pertama yaitu misi diutusnya Rasulullah dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, membangun manusia menjadi mulia dan bermanfaat sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah ini pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 2. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah SAW ini sebanyak 23 tahun atau selama 23 tahun di Madinah dan di Mekah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Yang ketiga, sikap teladan Rasulullah. Bapak mengharapkan kalian pun mampu mencontoh dari kisah-kisah atau dari materi-materi yang akan Bapak sampaikan, yakni kalian menanamkan dalam diri kalian memiliki jiwa yang teguh, tabah dan sabar, bijaksana, berakhlak mulia, tegas, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, saatnya kita belajar. Mungkin bukan belajar ya, karena biasanya kalau orang sudah atau siswa sudah mendengar kata dakwah atau sejarah itu udah pusing duluan. Memang materi PA itu yang paling susah itu adalah bagian sejarah. Karena harus menghafal tanggal, menghafal tahun, tokoh, kemajuan, kemunduran. Aduh, makanya banyak kalau lagi pelajaran agama materinya sejarah, anak-anak tidur di belakang ya. Tapi Bapak yakin yang menyaksikan RCTV semuanya dengan serius dan tetap bahagia. Karena apa? Pesan Bapak, kalian harus bahagia. Biar apa? Biar imunitas kalian itu bertambah. Setelah imunitas kalian bertambah, kalian bisa beribadah dengan tenang sehingga iman kalian kuat. Setelah iman kalian kuat, kalian pun akan menjadi aman. Oke, dakwah Rasulullah di kota Mekah. Ada apa dakwah Rasulullah di kota Mekah? Sebelum kita lari ke dakwahnya, kita akan kenal siapa itu Rasulullah, sejarah singkat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak nih yang Bapak cintai ya, izinkan Bapak bersair sedikit walaupun suara Bapak mungkin gak sebagus seperti suara tembang-tembang program-program RCTV yang lain tuh. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Fatimah putri tercinta, Khadijah istri setia. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama.
2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Lalu sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah sedikit lirik yang menjelaskan tentang kisah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anak bapak yang ada di sana pun hafal lirik itu, sehingga kalian mudah menghafal sejarah singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam lirik itu perjuangan Nabi Muhammad dikisahkan dari mulai lahir sampai dengan usia 40 tahun beliau mendapatkan risalah dari Allah, dan disitulah Rasulullah resmi diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin. Baik anak-anakku, lihatlah Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah atau hari Senin 20 April 571 Masehi. Anak-anak pasti udah tahu kan kenapa disebut dengan tahun gajah? Apa ada gajahnya di sana? Ya betul sekali, memang ada gajahnya di sana. Jadi pada saat itu, pada hari itu, pada tahun itu, Raja Abraha punya tujuan satu, ingin menghancurkan yang namanya Ka'bah. Tapi kudrat irodatnya Allah, dengan kuasanya Gusti Allah, Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang gagah perkasa itu dapat dilumpuhkan dengan burung ababil, yaitu burung yang diutus oleh Allah membawa batu yang dari neraka. Dalam satu riwayat dikatakan ketika batu itu tertimpa kepala manusia, dalam hitungan detik manusia itu akan hangus. Akan hangus, habis. Nah, jadi ketika gajah itu ingin menyerang Ka'bah, dijatuhkanlah burung itu. Bukan burungnya yang dijatuhkan, tapi apa? Batu yang dibawa oleh burung dijatuhkan oleh burung itu dengan kudrat irodatnya Allah. Akhirnya tentara bergajah itu, pasukan bergajah itu tidak berhasil untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, di saat itulah semua bergetar, semua berhenti seraya mengucapkan apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bagus nggak suara Bapak? Pede sendiri aja lah, daripada nggak ada yang muji, Bapak bilang suara Bapak bagus. Oke, tanggal 12 Rabiul Awal semua manusia bergembira. Dari yang agamanya muslim sampai yang agamanya non-muslim. Dari pemimpin sampai dengan budak sekalipun, semuanya berbahagia. Karena kedatangan manusia yang akan memberikan risalah, yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Karena pada saat itu kota Mekah dikenal dengan yang namanya masa-masa jahiliyah. Zaman kebodohan, zaman yang tidak penuh dengan adab, zaman yang dimana apabila lahir seorang anak perempuan, dia akan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Jadi para anak-anak perempuan, para siswa, bukan siswa berarti, para siswi yang di rumah bilang makasih sama Rasulullah. Karena dengan adanya Rasulullah, itu keluar dari rumah kalian untuk beribadah di luar. Karena pada masa sebelum Rasulullah itu datang, perempuan itu hanya hidup di rumah, di sumur, di dapur, apalagi untuk mengenyam pendidikan. Yang ketiga, bukan yang ketiga sih. Tadi kan kita menjelaskan masalah lahirnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah lahir
dari seorang ibu yang bernama Ibunda Aminah dan ayahandanya bernama Abdullah. Tapi pada usia 2 bulan ketika dia di dalam kandungan, dia sudah dalam keadaan yatim karena ayahandanya sudah meninggal. Ya. Setelah itu Rasulullah lahir tuh, ya. Rasulullah lahir. Berarti dalam keadaan apa? Dalam keadaan yatim. Tapi ibunya masih ada, ibundanya masih ada. Iya. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya pun ikut membantu Rasulullah SAW melaksanakan dakwahnya dari kecil. Bukan Rasulullah itu dakwahnya bukan dari besar, tapi memberikan pelajaran kepada manusia itu dari kecil. Oke, anak-anakku masih penasaran kan dengan kisah Rasulullah? Yakin nih, penasaran? Yakin? Oke, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini di pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan RCTV Langkapadane. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Oke anak-anakku, ini adalah kisah sejarah singkat tentang perjuangan Rasulullah ya. Mulai dari beliau lahir, ditinggal ibundanya, ditinggal kakeknya, kemudian diurus dengan pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Lalu pada saat itu di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ibunda Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar perempuan yang kaya raya dan dikaruniai putra dan putri. Nah, ini adalah putra putri dari Rasulullah SAW semasa pernikahan dengan Ibunda Khadijah ya. Oke, ini Bapak penjelasan sejarah singkat kelahiran Rasulullah ini kita agak percepat karena nanti kita akan sama-sama belajar tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah dan Madinah. Nah, ini adalah proses di mana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Yang perlu titik poin kalian ketahui itu adalah Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Di mana itu? Di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dari Allah melalui malaikat Jibril. Ya, ini kalau waktunya tidak terbatas, Bapak akan menjelaskan proses tentang turunnya wahyu yang pertama ini. Biar kalian penasaran nanti ketemu datang langsung aja ke SMP 13 ya, ketemu sama Bapak. Oke, nah setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya kita dituntut oleh Allah untuk membaca, untuk reading, belajar, tolabul ya. Karena akhlak kita itu bisa terangkat ketika kita memiliki pendidikan yang tinggi. Ketika kita memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, insya Allah akhlak kita pun akan bagus. Oleh karena itu, terus belajar, dan terus belajar. Tapi yang perlu kalian ketahui, belajar itu bukan hanya di sekolah, dimanapun. Termasuk kita sedang masa COVID-19 ini, akhirnya kita pembelajaran jarak jauh, itu pun disebut dengan belajar. Makanya tetap harus diikuti, dan tetap semangat, dan selalu sehat. Oke, setelah turun wahyu pertama ini, Rasulullah langsung berdakwah tuh sebenarnya ya, secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan menceritakan kepada istrinya. Dan yang namanya istrinya itu langsung mengatakan, yes, saya yakin, saya percaya bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah. Bahkan dikisahkan pula dalam satu riwayat, ada pengangkatan pada pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu dibenarkan pula oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Ya, itu. Jadi memang Rasulullah itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi memang rahmatan lil alamin, untuk seluruh orang, seluruh umat, seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, alam, termasuk tumbuhan, hewan, apapun itu.
bahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ini adalah dasar hukum atau dalil nakli yang menjelaskan tentang dakwah Rasulullah SAW itu secara sembunyi-sembunyi, yakni adalah Quran surat Al-Mudassir ayat 1 sampai ayat 7. Dari rumah ke rumah dengan kegelapan, berdakwah secara perlahan, dari hati ke hati tanpa sebuah paksaan. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW. Nggak pakai dipaksa, nggak pakai dibayar, nggak pakai ditodong, nggak pakai diancam, nggak. Tapi memang dari hati ke hati, ya. Yang kemudian dari perjalanan dakwah tersebut Rasulullah SAW mendapatkan nih segerombolan ya, beberapa orang yang langsung yakin, langsung yes, langsung percaya. Atau disebutnya itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Dengan nama lainnya adalah as-sabiqunal awalun. Nah, diantaranya orang-orangnya itu adalah ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Tolha bin Ubaidillah. Yang ketujuh, ada siapa itu? Ada Abi Ubaidah bin Jarrah, ada Arqam bin Abdul Arqam. 9, ada Zaid dan yang lainnya, ya. Oke. Anak-anakku, itu adalah dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga menghasilkan as-sabiqunal awalun. Tapi kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah kembali setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, ya. Nah, itu mulailah dakwah secara terbuka, secara terang-terangan, yang di dalamnya seruannya itu bersifat umum. Ini di awalnya hanya ditujukan kepada kerabat, tapi setelah itu penduduk Mekah secara luas, yang pada akhirnya kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah, mulai dari satu rumah, bikin lagi di bukit, bikin lagi terbuka, bikin lagi, sampai akhirnya menjadi besarlah dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Islam menjadi booming lah di kota Mekah, yang pada akhirnya para musuh-musuh Rasulullah, Abu Jahal, ya, abu-abu yang lain gitu ya, bukan Abu Gosok karena zaman Rasulullah nggak ada, oke? Ya, nih, ini para musuh-musuhnya Rasulullah nih yang menghambat dakwahnya Rasulullah SAW, ya. Tuh, ada kan di dalamnya nama-namanya ya? Nggak ada nama kalian kan? Nggak ada. Oke, berarti kalian adalah salah satu penerus perjuangan Rasulullah SAW. Itu adalah dakwah Rasulullah di kota Mekah selama 13 tahun. Banyakkah? Banyak. Tantangannya Masya Allah. Rasulullah dibilang maaf ya Allah maaf. Rasulullah dibilang tidak waras. Rasulullah dibilang segala macam lah. Tapi Rasulullah tidak pernah patah semangat untuk berdakwah, yang pada akhirnya karena mendapat peperangan, tantangan, mendapat apa ya? Sesuatu yang sangat sulit untuk dikembangkan di kota Mekah. Banyak pemberontakan, yang pada akhirnya Rasulullah itu berdakwah ke kota Madinah. Yang sering kita kenal itu adalah tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini sebabnya nih, penolakan kaum Quraisy di Mekah. Yang tadi kaum Quraisy di kota Mekah udah gak terima Rasulullah lagi. Terus pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah ditinggal oleh siapa? Pamannya dan istrinya yang disebut dengan Amul Husni. Akhirnya Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan memberangkatkannya wisata perjalanan Isra dan Mi'raj sampai dengan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Dan di situ pula ada isyarah tentang Rasulullah harus melanjutkan dakwahnya di kota Madinah. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, yang intinya sudah tidak ada penerimaan lagi terhadap kaum muslim yang berada di kota Mekah untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya Rasulullah merencanakan hijrah, ya. Rasulullah merencanakan hijrah karena apa? Rasulullah SAW itu ingin dibunuh, ya. Tadi ingin dibunuh, nih papatannya, ya. Nih Rasulullah itu ingin dibunuh oleh Abu. Ini ya. Ini di sini, bentar ini. Oke.
Ini ya, nanti ini sahabatnya Rasulullah nih, banget nih Rasulullah ingin dibunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menjadi pengganti Rasulullah di tempat tidurnya. Di tempat tidurnya Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib menyelimuti dirinya Rasulullah. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah itu sudah pergi dari rumah itu. Ketika selimut itu dibuka Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Ya, itu perjalanan setidaknya sebelum hijrah. Ini adalah tentang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang pertama itu ada sama Abu Bakar, ya, berangkat hijrah pada malam hari menuju arah selatan ke Gua Sur. Yang kedua, bersembunyi di Gua Sur. Allah menyelamatkan dengan jaring laba-laba yang begitu indah. Nggak mungkin Rasulullah merusak jaring itu, ya. Nggak mungkin. Itu Allah tuh punya rencana yang begitu hebat dengan Rasulullah SAW. Begitu istimewanya. Kemudian lanjut singgah di Masjid Quba. Ini adalah masjid yang pertama dibuat oleh Rasulullah ketika singgah pada saat itu, ya. Beliau singgah selama 4 hari dalam sebuah riwayat. Lanjutnya, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Madinah dengan sukacita. Masyarakat Madinah yang kita kenal dengan kaum Ansor bergembira, tola'al, Masya Allah. Begitu semaraknya penyambutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan kaum Muhajirin, orang-orang yang ikut berdakwah, ikut hijrah dengan Rasulullah. Begitu bahagianya. Nah, ini adalah kenapa kota Yasrib atau Madinah itu menjadi tempat hijrah. Mungkin kalian bisa pelajari di rumah, ada di buku panduan kalian masing-masing, ya. Ini faktornya. Yang selanjutnya itu adalah yang kita tanamkan itu, yang perlu kalian ketahui, hijrah itu apa sih? Hijrah itu adalah pindah. Ya, maka dari situlah dapat kita simpulkan istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Nah, itu dijadikan sebagai penanggalan hijrah, ya, tepatnya pada tanggal 28 Juni 622 Masehi. Sedangkan tujuannya adalah menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam saat kota Mekah. Ini bukan kabur, tapi menyelamatkan. Kemudian pada saat di kota Madinah, Rasulullah membangun kembali kekuatan, kembali ke kota Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah. Nah, lanjut nih, ya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, diantaranya yang pertama membangun masjid, ya. Ini, yang kedua bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Yang ketiga, perjanjian dengan penduduk Madinah yang kita kenal dengan piagam Madinah, ya, karena itu diadakan di kota Madinah. Pinter. Ini adalah sekilas tentang piagam Madinah, ya, ini perjanjian dengan kaum Yahudi. Ini konstitusi terbesar pada saat itu, ya. Memuat sebenarnya 47 pasal. Setelah disensus, masyarakat Madinah itu ada 10.000 ternyata, dibagi umat Islam, umat non-muslim, dan yang lainnya. Umat Islam itu hanya 1.500. Oleh karena itu Rasulullah ini membuat piagam Madinah dengan tujuan nih, ya, itu untuk toleransi, untuk sebuah toleransi di mana saling menghargai satu sama lain, ya, antar suku, antar bangsa, antar agama, antar ras, kebudayaan, adat istiadat. Nah, itu, ya. Begitu hebatnya dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah, menyatukan perbedaan yang ada, menyatukan latar belakang yang ada menjadi satu kekuatan. Kemudian di dalamnya ada rahmat Allah turun, Rasulullah tambah mulianya di situ. Nih, ya, periode dakwah di Madinah. Ini adalah posisi Nabi Muhammad SAW serta apa saja nih, ya, yang didakwahkan, yaitu adalah materi dakwahnya. Itu tertera di layar kaca kalian tuh, ya. Kalian bisa lihat baik-baik dan kalian catat, kalau nggak keburu di foto.
dijepret ya. Bapak aja dikasih waktu 40 menit nih ngomongnya buru-buru ya. Oke. Nah, terakhir. Oke. Bapak yakin sebenarnya nggak akan cukup ya waktu kita untuk 40 menit membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu dahsyatnya Rasulullah. Tidak cukup bisa dibahas dalam waktu 40 menit. Tapi Bapak yakin kalian bisa mencari tambahan yang ada sehingga kalian kaya akan wawasan ya tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW dan di periode Mekah. Oke, ini sebagai terakhir nih mungkin ya adalah Muhammad SAW. Nih, yang titik poin itu adalah di yang keempat tuh, yang kalau nggak salah ya. Guys, sumber inspirasi, motivasi dalam menyiarkan berdasarkan ya, tanamkan dalam diri kalian Rasulullah adalah idolaku. Itu hikmah yang terpenting. Anak-anakku, nih, karena guys, cara kalian yang pada sore hari ini. Evaluasi yang pertama ya ini adalah coba yang bisa jawab angkat tangannya. Oke? Gimana deh? Yang pertama adalah siapa nama Nabi Muhammad SAW? Wah, itu tuh si Jubaidah dari SMP berapa itu ya? SMP berapa? Oh, dari SMP 11. Oke. Jawabannya apa? Betul sekali, Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu adalah nama ayah Nabi Muhammad SAW. Yang yaitu adalah pertanyaannya, ini nggak muncul-muncul ya? Oke, nih muncul juga pertanyaannya adalah tanggal berapa Nabi di bawah pohon tuh si Ojab. Ya, angkat tangan. Jawabannya apa, Jab? Coba dicek nih. Jawabannya itu adalah yang betul, bukan Robiul Awalnya, bukan 1 itu mah lahirnya Nabi Muhammad. Yang betul adalah tanggal 12 Robiul Awal, tahun pertama Hijriah. Ya, tahun pertama hijrahnya Rasulullah. Tepatnya itu pada tanggal 28 Juni 622 Masehi. Nah, alhamdulillah ya, setidaknya 2 soal itu mewakili ya. Soal adalah kalian di rumah ya. Kan link, tolong dikerjakan sendiri. Kan ibunya yang suruh sekolah. Apanya sendiri karena kalian yang menyaksikan sendiri. Itu kerjakan linknya tertera di bawah ini. Oh, kelihatan kan? Ya, atau nanti akan dibagikan oleh guru mata pelajaran ada di sekolah kalian masing-masing. Awas loh, kalian nggak bisa bohong karena data itu langsung masuk ke forum MGMP Pendidikan Agama Islam di Kota Bon. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai perjumpaan kita hari ini dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan RCTV